Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Pertanyaan yang paling mendasar ketika kita berpikir, sudah tentu tidak ada yang lebih dasar dari pertanyaan apakah Tuhan itu ada betul atau hanya sekedar pikiran yang diada-adakan, atau benarkah bahwa keyakinan manusia kepada Tuhan itu hanya didasarkan pada kelemahan manusia karena akalnya tak mampu mencapai di situ lalu diadakan. Takut jangan-jangan Tuhan memang ada. Maka kemudian atas dasar resiko seperti itu kemudian manusia meyakini sebagai Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Sebetulnya kalau secara pokok para filosof besar telah memberikan jawaban pokoknya atas pertanyaan ini. Ada 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menegaskan bahwa Tuhan tidak ada. Bahkan dengan kalimat sinis, si filsuf ini berkata, kalau pun ada sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak fungsional. Ya, kelompok ini yang kita sebut dengan ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, menolak tentang keberadaan Tuhan dan perannya dalam kelanjutan dunia ini. Kemudian ada yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan ada. Terus ini yang kita sebut dengan theistic, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terbanyak sekarang walaupun kadang-kadang tidak disadari. Tidak disadari berpaham seperti ini. Apa itu? Orang yang berpaham ada atau tidak ada tidak masalah. Gitu lah. Sebab apa? Walaupun Tuhan ada tapi saya tidak kerja gitu. Saya tidak dapat rezeki gitu. Jadi tidak ada gunanya juga. Itu. Maka kalau saya mau makan ya harus kerja. Nggak bisa kemudian menunggu Tuhan memberi. Tidak ada. Jadi keberadaan Tuhan bagi orang yang punya sikap seperti ini, ada atau tidak adanya sama saja. Ini yang kita sebut agnostik. Ya, jadi 3 kelompok. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak ada itu didasarkan kepada akal sehat dengan logika yang bagus? Pertanyaan ini sama juga kita bisa ajukan kepada mereka yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Itu juga didasarkan kepada akal sehat yang bagus. Demikian juga yang agnostik. Tidak. Saya katakan tidak. Mereka tidak punya alasan yang kuat untuk meyakinkan bahwa Tuhan ada. Sama juga mereka tidak kuat, alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Sama juga tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keberadaan Tuhan tak penting, ada atau tidaknya sama saja. Itu sama-sama tak kuatnya. Kenapa? Karena keputusan manusia atas 3 keyakinan itu didasarkan pada saat otak ada di deadline, ada di batas ambang ketidakmampuan. Ketika tidak mampu, lalu orang diminta memutuskan. Saya mau percaya, mau tidak percaya, mau abai. Itu pilihannya. Nah, lalu ada orang yang pilih tidak percaya. Ada orang yang pilih
percaya, ada orang yang pilih abai. Jadi 3 pilihan ini itu setelah takluk olehnya itu, setelah tidak mampu lagi menerobos pikirannya ke dalam pertanyaan pokok seperti itu. Itulah sebabnya Nabi dari awal-awal memperingatkan, fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Anda itu tidak bisa mampu melakukan itu, tidak punya kekuatan untuk itu, tidak bisa. Makanya Rasul kemudian menganjurkan, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Jadi berpikirlah Anda tentang ciptaannya makhluk, jangan berpikir tentang penciptanya. Itu. Kenapa? Karena dijamin tidak akan pernah mampu. Lalu kita coba nimbang-nimbang gitu loh. Misalnya kalau kita memutuskan untuk menyatakan Tuhan tidak ada dan ternyata ada gitu, kan kita salah hidup. Lalu kalau kita memutuskan kita Tuhan, kita ya ada atau tidak ada, kita abaikan saja gitu. Tapi pernyataan ini kalau ternyata salah gitu, kan menimbulkan kealpaan. Ya, nih. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan ternyata tidak ada, kita kan nggak rugi, gitu. Cuma kadung berbuat baik, gitu. Ya, tetap memberikan keuntungan kepadanya. Nah, maka orang yang lebih bijak akan memilih percaya ada. Oh, tuh. Mungkin Anda tidak setuju dengan reasoning saya. Jadi pilihannya itu hanyalah karena tidak mempan. Iya, karena memang dari awal kalau Anda mau mencari, membuktikan tentang keberadaan Tuhan dengan akal pikiran, pasti Anda terantuk kepada kemampuan pikiran. Kenapa? Karena takarannya, daya mampu pikiran untuk bisa berpikir tentang Tuhan itu tidak bisa gitu. Kayak apa? Kayak bor minyak gitu. Kemampuan bor ini cuma katakanlah 30 meter ke dalam gitu. Maka tidak mungkin bisa menembus 31, apalagi menembus ada lubang yang tak terbatas. Gitu, ya. Sama batas-batas energi otak manusia untuk bisa memikirkan seperti itu ada batasnya. Dari awal sudah diingatkan oleh Nabi. Itu sebabnya semua agama dengan anjuran kepercayaan, bukan dengan anjuran masuk akal sehat. Bukan. Jadi semua agama itu mengajarkan kepercayaan, percaya. Tahu percaya itu beda dengan menerima dengan akal sehat. Sudah Anda tidak tahu, percayai saja bahwa ini benar gitu. Ya, ini. Dan untuk itu para nabi itu sangat sedikit yang dikuati oleh Tuhan dengan kekuatan-kekuatan argumentasi rasional. Yang tercatat dalam sejarah itu cuma Nabi Ibrahim. Itu pun cuma dengan argumen-argumen yang kalau dalam dunia kefilsafatan itu argumen-argumen biasa. Ya, misalnya peristiwa Nabi Ibrahim dengan membongkar semua patung-patungnya, lalu tinggal satu yang ditinggalkan yaitu yang terbesar, lalu kapaknya Nabi Ibrahim disandangkan ke berhala yang paling besar itu. Lalu ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, ya, yang ditanya waktu itu Nabi Ibrahim jawab, tanya saja pada berhala yang masih tegak itu, tanya. Ya, ini. Lalu mereka menjawab, bagaimana kami akan menanya, bukankah dia berhala yang tidak bisa bicara? Lalu Nabi Ibrahim dengan tegas, gimana kamu menuhankan zat yang tidak bisa bicara saja, tidak mampu bicara, tidak mampu tahu tentang teman-teman di sekitarnya dibongkar, dihancurkan, saja tidak tahu seperti itu, kan bodoh banget kamu menyembah itu. Argumen dasar seperti ini yang mungkin kenapa Tuhan
memberikan argumen-argumen seperti itu. Kalau di dunia kefilsafatan yang seperti itu, argumennya itu dianggap datar biasa gitu ya, dimiliki oleh kebanyakan akal pikiran biasa gitu, akal pikiran biasa, bukan akal pikiran jenius banget gitu. Tapi untuk zamannya itu jenius gitu ya, untuk di zamannya sangat jenius pikiran seperti itu. Jadi jarang manusia para nabi itu dibekali dengan argumen-argumen yang sangat super rasional seperti yang banyak misalnya dirumuskan dalam konsep-konsep kefilsafatan dengan istilah-istilah yang sangat definitif gitu, sangat clear, sangat bersih dan sebagainya, sangat objektif gitu, dengan pengertian-pengertian yang sangat definitif benar itu jarang gitu. Malah yang lebih banyak diberikan oleh Allah itu adalah mukjizat yang berupa kehebatan-kehebatan Allah, bahwa Allah itu ada dengan segala kehebatannya ditunjukkan gitu. Misalnya kayak Nabi membelah bulan, Nabi Ibrahim nggak bisa hangos, malah ditaklukkan dengan begitu-begitu mukjizat seperti itu gitu ya, dibanding dengan mukjizat akal pikiran, kecuali Nabi Muhammad dengan kitab sucinya. Itu pun, kitab suci ini pun baru terbongkar kebenarannya setelah melalui tahapan perkembangan ilmu pengetahuan yang panjang. Baru Al-Quran semakin terbuka gitu. Jadi argumennya bukan disampaikan saat Nabi, enggak, orang baru tahu sekarang, oh Al-Quran menyebut begitu, itu memang ternyata benar gitu ya. Misalnya bahwa Allah akan mengabadikan jasadnya Fir'aun gitu, itu, dan ternyata kemudian betul-betul jasad Fir'aun sampai sekarang abadi gitu. Ya. Misalnya tentang laut berbelah dua dan masing-masing tidak saling melampaui, tidak bercampur, itu seakan-akan ada batasnya gitu. Itu Al-Quran menyatakannya. Tapi saat itu kemampuan berlayar, eksplorasi dan sebagainya belum tahu. Apalagi orang Arab ini, orang Arab yang bukan pelayar gitu. Mereka itu orang pedalaman. Itu nggak ngerti tentang ini gitu. Tapi di Quran ada. Jadi kalau ataupun ada argumen-argumen ilmiah, itu saya sebut argumen ilmiah, bukan argumen rasional ya, bukti-bukti ilmiah, karena itu sangat fisik, bisa diketahui, bisa dibongkar secara empirik oleh ilmu, oleh teknologi gitu ya, oleh teknologi itu baru ketahuan sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi untuk ditalar secara rasional ya, maka itu sesuatu yang sulit bagi manusia. Karena itu agama manapun mengawali anjurannya dengan kepercayaan atau dengan istilahnya iman. Jadi, Nabi Isa gunakan kata iman, percaya itu ya. Nabi Muhammad juga iman. Dan seruan Allah di Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Allah Tuhan, percaya bahwa Allah pencipta, percaya bahwa Tuhan harus disembah, percaya bahwa Tuhan kalau diminta akan memberi, percaya bahwa Tuhan akan mengadab perbuatan buruk, percaya bahwa Tuhan akan memberikan pahala pada setiap perbuatan baik. Gitu. Percaya, karena keyakinan-keyakinan seperti ini tidak akan pernah bisa dirasionalkan. Ya. Contoh sederhana lah. Ayo, kalau misalnya berargumen, apa yang membuktikan tentang adanya Allah? Orang biasanya menjawab sederhana misalnya, karena adanya alam semesta ini pasti ada penciptanya. Oke. Nih, bagaimana kalau penciptanya itu adalah hukum alam? Ya. Tapi kenapa Anda sebut hukum alam itu sebagai Allah? Orang ateis menyebut alam ini terjadi karena hukum sebab akibat. Tidak ada Tuhan. Tapi kalau Anda bertanya, misalnya,
Tapi siapa yang mencipta hukum sebab akibat itu? Bukan setiap yang ada pasti penciptanya. Oh, kalau Anda berkata begitu, lalu siapa menurut Anda? Anda berkata Allah. Kalau saya bertanya, siapa lalu pencipta Allah? Maka akan terjadi kalau dalam dunia kefilsafatan itu namanya tasalsul. Mata rantai pertanyaan yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi kalau prinsip setiap yang ada pasti ada penciptanya, lalu kenapa Anda menghentikan ketika Anda berkata bahwa penciptanya Allah, dan Anda tidak berkata lalu siapa pencipta Allah? Jadi di sini bekal pikiran sama juga ketika ditanyakan, apakah mungkin bahwa sebab akibat itu akan ada sendiri pada ateis? Di mana letaknya hukum sebab akibat itu, dan bagaimana bentuknya? Itu juga nggak bisa terjawab juga, gitulah. Itulah sebabnya. Jadi pilihan bertuhan itu adalah pilihan akal manusia yang paling bijak, dan akan menjadi lebih bagus sekali kalau kemudian diikuti dengan percaya. Nah, setelah itu baru pikiran rasional kita, seperangkat kemanusiaan kita bisa dipakai, gitu ya. Siapa yang bicara tentang Tuhan ada itu? Ya tentu agama-agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Yahudi, ya. Ini ada Islam. Nah, di sini kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan-perbandingan, untuk mencari siapa, di mana, dan apa yang paling benar. Di sini bisa digunakan. Tapi percaya dulu bahwa Tuhan ada. Itu adalah langkah bijak, gitu. Jadi kalau kita sudah dari awal menyatakan tidak ada, gitu, itu langkah salah. Sebab apa? Saya bilang tidak bijak, karena kalau ada bagaimana? Kan hidup cuma sekali. Berarti kita celaka, kan? Gitu. Supaya kita selamat, ya sudah, percaya aja dulu. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.